Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran-Mu Tuhan, dan anugerah-Mu Tuhan. Puji Engkau Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Puji Tuhan, itulah bukti kebesaran Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Dalam rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia
ini. Diamku terpaku dan takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku rembulan dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi. Dalam tangisan dan wajah berseri, kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagiaku mengenalmu. Puji Tuhan, Shalom Victorious People, apa kabarnya Anda sekalian? Senang sekali di hari yang baru, hari yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita dapat berjumpa kembali, memuji dan memuliakan Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi iman dan kehidupan kita. Untuk itu mari, sebelum kita akan mendengarkan suara Tuhan, saya mengajak Victorious People untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk apa yang Kau anugerahkan kepada kami. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan saat ini Tuhan, di waktu yang Kau berkati, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi iman kami, penuntun kehidupan kami, sehingga kami akan senantiasa hidup dalam perkenanan Tuhan. Hidup kami diberkati, kami memberkati orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Roh Kudus, singkapkan mata hati kami untuk menangkap dan melihat keindahan-Mu dalam firman Tuhan dan memateraikannya dalam hati dan pikiran kami. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Pada kesempatan hari ini, Victorious People, saya akan berbagi dari sebuah pasal yang saya yakin tidak asing di telinga kita, dan ayat-ayat yang ada sudah berulang kali didengar dalam setiap peribadatan kita atau persekutuan kita dengan Tuhan. Saya mengajak Anda untuk memperhatikan Mazmur 121. Mazmur 121. Di dalam Mazmur ini ada beberapa ayat ya. Dan saya tidak akan membacakan keseluruhannya langsung pada kesempatan ini. Nanti kekasih-kekasih Tuhan bisa membacanya sendiri pada kesempatan lain. Tetapi saya akan membahasnya dengan mengambil beberapa ayat penting untuk kita perhatikan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, dalam Mazmur 121 ini, yang paling terkenal yang diperdengarkan di telinga kita adalah ayat 1 dan ayatnya yang kedua.
di mana dikatakan kalau dalam bahasa Indonesianya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku. Lalu kemudian kalimat berikutnya dikatakan, pertolonganku datang daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ada banyak penafsir Alkitab yang mengajarkan kepada kita bagaimana sebagai manusia biasa ketika kita mengalami tekanan, mengalami pergumulan, ketika mengalami masalah, pasti kita akan mencari pertolongan, mencari jalan keluar. Dan seringkali kita akan membanding-bandingkan apa yang ada di sekitar kita, mana yang paling berpotensi, mana yang paling memungkinkan dan yang paling kuat untuk bisa menolong kita. Para penafsir seringkali mengajarkan kepada kita bicara soal gunung-gunung itu bicara sesuatu yang kuat, yang kokoh. Dan si pemazmur ini sedang berpikir, mana ya yang kokoh yang bisa nolong saya? Keuangan saya kah? Orang-orang di sekitar saya kah? Jabatan saya kah yang bisa menolong saya? Tetapi kemudian pemazmur memastikan kepada dirinya sendiri bahwa pertolongannya datangnya daripada Tuhan. Nah, kalau saya perhatikan dalam terjemahan bahasa Inggris, khususnya di Amplified Bible, maka dikatakan begini, ayat 1-nya, I will lift up my eyes to the hills of Jerusalem. Nah, kita tahu memang kota Yerusalem itu posisinya, lokasinya ada di pegunungan begitu ya, ada di bukit-bukit. Dan kita tahu persis di kota Yerusalem itulah pada waktu itu ada Bait Allah. Di mana kiblat orang Israel dan Bait Allah itu adalah pusat peribadatan orang Yahudi ketika itu. Nah, dikatakan dalam translate bahasa Inggris ini bahwa si pemazmur ini sudah melihat ke arah Yerusalem. Jadi sebenarnya dia tahu datangnya dari mana pertolongannya. Dan kemudian ketika dia menyatakan atau menyampaikan pertanyaan, from where shall my help come? Sebetulnya mungkin dia sudah nggak mencari-cari, oh mana ya pertolongan saya yang mana. Tetapi ini pertanyaan yang sebetulnya ingin memastikan kepada kita dan dirinya bahwa dia sudah tahu dari mana pertolongan yang harus dia peluk. Dari mana pertolongan yang harus dia ikuti. Nah, maka dari itu di dalam ayat yang kedua dikatakan, my help comes from the Lord. Nah, ini kalau dilihat dalam tensesnya saja, ya sudah present tense, jadi sesuatu yang akan selalu seperti itu, senantiasa. Jadi pemazmur sangat mengerti bahwa pertolongannya tidak perlu dicari-cari dari tempat yang lain, tidak perlu membanding-bandingkan yang ini kuat, yang ini kurang kuat, yang ini lemah, yang mana yang mesti harus saya datangi. Tidak perlu seperti itu, victorious people. Tetapi pemazmur mengajarkan kepada kita, seyogianya kita sudah harus tahu ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam tekanan, maka jawaban pasti, jawaban satu-satunya adalah pertolonganku datangnya dari Tuhan. Saya tidak tahu hari ini apa yang Anda alami, victorious people. Mungkin Anda mengalami masalah ekonomi, Anda mengalami masalah pernikahan rumah tangga, Anda mengalami masalah anak-anak yang sulit diatur dan tidak mau mendengar perkataan kita sebagai orang tua. Dengar baik, ketika engkau ada dalam keadaan terpuruk, ada dalam keadaan lemah, katakan kepada jiwamu hari ini bahwa pertolonganku hanya satu dan senantiasa itu adanya, yaitu Tuhan. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, victorious people, apa yang akan kita dapatkan dari Tuhan? Apa yang akan kita terima, alami bersama-sama dengan Tuhan? Kalau dilihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya di ayatnya yang ketiga, dikatakan dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Kaki kita tergelincir. Artinya apa? Dia menguatkan kita, dia meneguhkan kita. Saya mau memberikan definisi sederhana dari kata meneguhkan. Meneguhkan itu seperti meyakinkan kembali. Yang tadinya kita sudah punya keyakinan, tetapi karena ada masalah, ada tantangan, ada pergumulan, kita seperti galau, ya, seperti goyah. Tiba-tiba kita menjadi bertanya, kenapa ya aku punya persoalan ini?
Apakah Tuhan mendengarkan aku? Kenapa Tuhan tidak menolong aku? Sedetik atau sepintas kita bisa goyah di tengah-tengah keyakinan kita. Nah, ketika kita datang sama Tuhan, keyakinan itu dikuatkan kembali, diyakinkan kembali, diteguhkan kembali. Nah, bagaimana keyakinan itu diteguhkan kembali? Maka kekasih-kekasih yang diberkati Tuhan, ketika kita ada dalam pergumulan, jangan pikiran kita dibiarkan mengembara berpikir yang justru melemahkan kita. Seperti tadi saya katakan, ada banyak orang ketika dia datang kepada Tuhan, tetapi pikirannya tidak ditundukkan kepada Tuhan. Pikirannya dibiarkan melayang bertanya-tanya yang akhirnya melemahkan dia. Kita seringkali bertanya di pikiran kita, masih ada Tuhan gak sih? Tuhan sedang membiarkan saya ya, Tuhan tidak mau tolong saya ya, Tuhan gak dengar doa saya ya, Tuhan lagi berdiam ya sama saya saya lagi diacuhkan sama Tuhan. Kita kembangkan pikiran-pikiran yang seperti itu. Nanti dalam kesempatan lain Anda bisa membuka Mazmur 77, Victorious People. Nah, di dalam Mazmur 77, dalam ayat-ayat awal sampai sekitar ayat yang ke-11, pemazmur itu seperti itu adanya. Pikirannya terus dipenuhi dengan hal-hal yang justru melemahkan dia. Sampai pada akhirnya dia mereplace pikirannya. Nah, ini penting ya. Menggantikan pikiran-pikiran yang tadi yang melemahkan dengan apa? Mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Mengingat-ingat perbuatan Tuhan. Nah, ketika kita kembali mengingat kebaikan Tuhan, perbuatan Tuhan yang dahsyat, kita akan diteguhkan kembali, kita akan diyakinkan kembali, Tuhan tidak mengizinkan kakimu dan kakiku menjadi goyah, Victorious People. Jangan pikirkan yang tadi saya gambarkan kepada Anda, tetapi mulailah berpikir hal-hal apa yang sudah kita alami bersama Tuhan. Oh, Tuhan itu yang memberkati saya. Tuhan itu yang buka jalan sehingga saya dapat pekerjaan hari ini. Tuhan itu yang membuat anak-anak saya bisa diterima di sekolah yang baik. Tuhan itu yang menyediakan makanan setiap hari sehingga saya tidak kekurangan. Tuhan itu yang membuat saya sehat. Nah, pikirkan perbuatan-perbuatan Tuhan. Waktu kemarin saya sakit, Tuhanlah yang menyembuhkan saya. Ketika saya tidak punya uang, maka Tuhanlah yang memberkati keuangan saya. Nah, replace our thought, our minds dengan hal-hal yang seperti itu, Victorious People. Nah, saya percaya dengan kita mengepung pikiran kita dengan hal yang demikian, maka kita akan diteguhkan lagi, akan dikuatkan lagi. Dan kita akan merasakan yang namanya pertolongan Tuhan. Itu hal yang pertama yang saya bagikan kepada Anda. Hal yang kedua. Di ayat yang kelima di Mazmur 121 secara terjemahan Amplified Bible ya. Di dalam bahasa Indonesia juga tidak terlalu jauh lah ya. Tapi saya menggunakan translate di dalam bahasa Inggris Amplified Bible. Di ayatnya yang kelima dikatakan, The Lord is your keeper. Tuhan itu penjaga kita. Ya, jangan disamakan kalau Tuhan itu kayak satpam begitu ya. Atau seperti tentara di sekitar kita gitu ya. Tetapi fungsinya ya menjaga. Ya, fungsinya menjaga, tetapi bukan kemudian satpam yang kita perintah-perintah atau satpam yang rendah gitu daripada keberadaan kita. Tidak seperti itu, tetapi fungsinya adalah militer ya, petugas keamanan itu memang berperan untuk menjaga kita. Nah, Tuhan itu memiliki peran untuk menjaga Anda dan saya. Nah, menjaganya seperti apa, Victorious People? Kita harus tahu bagaimana caranya mengalami penjagaan Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 dikatakan, bagaimanakah orang muda bisa mempertahankan kelakuannya yang bersih? Nah, bagaimana caranya? Alkitab berkata di ayat itu, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita menjaga hidup kita, menjaga hati kita
Satu-satunya Alkitab katakan dengan firman Tuhan. Jadi bacalah firman Tuhan dan apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan, ikuti, lakukan. Dan itu akan menjaga kita, menjaga langkah-langkah kita, menjaga tindakan kita agar kita tidak keluar dari kebenaran dan menjadi salah bertindak. Dan kita tidak mencelakakan diri sendiri dan juga mencelakakan orang lain. Saya kasih ilustrasi misalnya seperti ini. Kita tahu kalau di jalan raya ada tanda-tanda lalu lintas, betul? Ya, ada traffic light. Nah, itu semuanya kan akan menjadi pengarah buat kita. Oh, kalau mau belok berputar di sini boleh. Atau sebaliknya, kalau mau berputar jangan di sini. Lihat tandanya merah, nggak boleh di sini. Nah, itu kan penuntun. Kalau di sini hati-hati karena ada gundukan. Kalau di sini belok kiri, di sini satu arah. Nah, itu kan tanda-tanda lalu lintas menuntun kita di jalan raya. Dan tujuannya apa? Mengamankan kita, menjaga kita. Sejauh kita mengikuti apa yang dituntun oleh rambu-rambu lalu lintas, kita akan jauh dari kecelakaan. Kita akan jauh dari kerugian. Tapi coba kalau Victorious People dan saya melanggar apa yang dikatakan oleh atau apa yang diperlihatkan oleh rambu lalu lintas. Wah, bahaya. Dibilang satu arah kita jadikan dua arah dan sekarang ini banyak sekali menentang arus. Dan itu potensi kecelakaan. Ya. Potensi kecelakaan. Nah, untuk itu Victorious People, betapa pentingnya kita mengikuti aturan arahan itu. Demikian juga firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kasihilah, ya kasihi. Firman Tuhan berkata, berkatilah, ya mari kita memberkati. Firman Tuhan berkata, ampunilah, ya mari kita mengampuni. Karena kalau kita mau tentang itu, kita mau langgar itu, kita mau tabrak itu, tidak akan mendatangkan keuntungan bagi kita dan kita nggak merasa pertolongan Tuhan. Nah, untuk itu mari Victorious People. Tuhan menjaga kita dengan apa? Memberikan firman-Nya agar kita mengikuti, melakukannya, sehingga kehidupanmu dan kehidupanku menjadi aman adanya. Yang terakhir yang saya bagikan kepada Anda. Di dalam ayat yang ke-7 dalam terjemahan Amplified Bible dalam Mazmur 121 dikatakan, "The Lord will protect you from all evil." Tuhan akan melindungi kita. Akan melindungi kita. Gambaran melindunginya seperti apa? Saya kasih sebuah cerita ilustrasi. Victorious People. Suatu kali ada seorang ibu bersama dengan anaknya di kamar, lalu kemudian ibu ini meletakkan anaknya di tempat tidur, ya, lalu memberikan dia susu. Sementara dia berkeinginan untuk sebentar bergeser meninggalkan anaknya mengambil sesuatu yang masih ada di ruangan kamar itu. Tetapi ketika dia baru meninggalkan beberapa jarak dari anaknya itu, lemari yang posisinya bertepatan di depan anak itu tiba-tiba doyong, ya. Dan itu sudah diperkirakan akan rubuh dan kalau rubuh akan menimpa anaknya. Nah, apa yang dia lakukan ibu itu? Dia tidak hanya berteriak, ketimpa anak saya. Enggak. Tapi apa yang dia lakukan? Dia berlari secepat-cepatnya ke arah anak itu dan kemudian dia menelungkupkan badannya ke anak itu sehingga apa yang terjadi? Lemari itu menimpa dia. Anaknya baik-baik saja, tapi pastinya kita tahu sang ibu sakit badannya. Nah, Allah kita seperti itu, Tuhan kita seperti itu. Dia tahu kita ini adalah sasaran utama dari kejahatan, sasaran utama dari setan. Maka dari itu, dia berikan nyawanya untuk kita 2000 tahun yang lalu. Dia mati di atas kayu salib untuk hari ini memproteksi kita, melindungi kita, agar kita tidak jatuh dalam dosa, tidak jatuh dalam kejahatan. Kita tahu bahwa Yesus sudah mati buat kita dan kita berterima kasih untuk karya keselamatannya. Sehingga kita akan berpikir dua kali kalau kita mau melakukan dosa di hadapan Tuhan. Nah, Allah memproteksi kita seperti itu. Orang Israel keluar dari Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Siang hari ada tiang awan agar mereka tidak kepanasan dalam perjalanan di padang gurun yang panasnya menyengat.
Malam hari ada tiang api yang membuat mereka tidak kedinginan. Karena kalau malam hari di padang gurun itu bisa drastis turun suhunya dengan luar biasa. Mereka dilindungi oleh Tuhan. Bahkan ketika ada musuh-musuh yang menyerang bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, Tuhan yang berperang buat mereka. Tuhan yang menjatuhkan musuh-musuh mereka. Lihat, victorious people. Ketika kita menjadikan Tuhan adalah perlindungan kita, pertolongan kita, maka hal-hal seperti itu akan kita dapatkan dalam kehidupan kita. Mari, ketika engkau ada dalam masalah, ketika engkau dalam pergumulan dan tekanan, jangan mencari pertolongan yang lain. Atau jangan mulai memikirkan alternatif untuk menyelesaikan masalahmu. Pertolongan kita hanya satu, yaitu di dalam nama Tuhan. Kita satu di dalam doa. Tuhan, tuntun kami agar di tengah-tengah pergumulan, masalah, dan persoalan kami tidak mencari pertolongan yang lain. Kami tidak berharap kepada pribadi yang lain, tetapi kami hanya berharap kepada Engkau. Hari ini aku berdoa kepada pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan, lawat hati mereka, lawat pikiran mereka, agar mereka dengan iman yang teguh hanya datang kepada Tuhan di tengah-tengah persoalan yang ada. Dan ketika mereka melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan, mereka akan membuktikan bahwa Tuhan itu ya dan amin. Tuhan itu gak pernah salah. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi anak-anaknya. Apa yang kami dengar pada hari ini ya Bapa, biarlah termaterai dalam hati dan pikiran kami. Dan kami terus mengalami kebersamaan bersama dengan Tuhan. Dan hidup kami akan selalu tenang, selalu kuat, berjalan dari kemuliaan lepas kemuliaan, dari kemenangan lepas kemenangan. Aku memberkati victorious people dimanapun mereka berada. Sukacita, damai sejahtera Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai berjumpa lagi victorious people, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus pertolongan kita. God bless you.